Perkenalkan, nama saya Gisela Putri Ungu dari Munte dengan NIM 23.197. Kami dari kelompok pembuat otak. Perkenalkan, nama saya Kevin Patrick Utauruk dengan NIM 23.137. Perkenalkan, nama saya Yohana Novilia dengan NIM 23.182. Perkenalkan, nama saya Kelvin Felixian dengan NIM 23.100.136. Perkenalkan, nama saya Elim Fitara Sinaga dengan NIM 23.108. Di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian lobus yang ada di otak. Yang pertama itu adalah lobus frontal. Yang kedua adalah lobus temporal yang di kanan dan di kiri otak. Yang ketiga adalah lobus parietal yang berwarna hijau. Yang keempat adalah lobus occipital yang berwarna biru tua. Dan yang terakhir itu adalah cerebellum. Penjelasan lebih lanjut dan secara rinci akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang dimulai dari bagian otak paling depan, yaitu lobus frontal. Yang pertama adalah lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian besar dari otak. Ini meluas dari bagian depan otak hampir setengah ke belakang, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual sebagai proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Kerusakan pada lobus frontal disebut juga sindrom lobus frontal. Dapat menyebabkan berbagai gejala. Ini bisa termasuk perilaku, depresi, dan hilangnya kekuatan otak. Berbagai kondisi ini dapat merusak lobus frontal termasuk stroke, trauma kepala, dan demensia. Lobus parietal berada di puncak kepala, terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Kerusakan bilateral atau lesi besar di kedua sisi dapat menyebabkan sindrom baling, yaitu sindrom perhatian visual dan motorik. Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengontrol pandangan secara sukarela atau apraksia okular, ketidakmampuan untuk mengintegrasikan komponen pemandangan visual atau simultanagnosia, dan ketidakmampuan untuk secara akurat meraih objek dengan panduan visual atau ataksia optik. Selanjutnya kita masuk ke lobus temporal. Temporal otak adalah sepasang area di sisi kiri dan kanan otak kita. Area ini berada di dalam tengkorak dekat pelipis dan telinga yang berperan dalam mengelola emosi, memproses informasi dari indera, menyimpan dan mengambil ingatan, serta memahami bahasa yang bertanggung jawab terhadap persepsi-persepsi suara dan bunyi. Hampir semua kondisi atau penyakit yang berhubungan dengan otak dapat memengaruhi lobus temporal. Beberapa kondisi, khususnya kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental, dapat memengaruhinya. Secara spesifik, contohnya meliputi yang pertama, penyakit Alzheimer. Yang kedua, bentuk amnesia tertentu atau kehilangan ingatan. Yang ketiga, lesi otak. Yang keempat, tumor otak atau termasuk kanker dan keracunan karbon monoksida. Selanjutnya, kita beralih ke lobus occipital berwarna biru tua terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan dan bertanggung jawab mengatur fungsi penglihatan. Sindroma lobus occipital ialah kumpulan dari gejala-gejala yang disebabkan oleh kerusakan dari lobus parietal yang memiliki gejala utama berupa gangguan penglihatan. Ditinjau dari etiologinya, sindroma lobus occipital dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah trauma kepala, intoksifikasi bahan kimia, neoplasma otak, stroke otak, penyakit degeneratif, dan kelainan vaskular. Yang terakhir ada bagian cerebellum. Cerebellum yang merupakan warna oranye ini merupakan otak kecil, yaitu bagian dari struktur sistem saraf pusat. Cerebellum memiliki peran penting dalam kontrol motorik. Dengan disfungsi cerebellum seringkali muncul dengan tanda-tanda motorik. Secara khusus, aktif dalam koordinasi, ketepatan dan pengaturan waktu gerakan, serta pembelajaran motorik. Salah satu penyakit yang menyerang otak kecil atau cerebellum adalah ataksia. Nah, ataksia ini adalah penyakit yang terjadi karena adanya kerusakan atau degenerasi pada otak kecil atau yang disebut cerebellum. Atau ataksia cerebellum yang memiliki fungsi utama sebagai pengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerak tubuh.
Sekian penjelasan bagian-bagian lobus otak dari kelompok kami. Menelusuri jejak sejarah penemuan otak dari zaman prasejarah hingga era modern. Perjalanan untuk memahami otak manusia dimulai sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia purba sudah memiliki pengetahuan tentang otak, seperti yang terlihat dari tengkorak dengan lubang bor trepanasi yang ditemukan di Perancis sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno menandai era penting dalam sejarah otak. Hippocrates, seorang dokter ternama, meyakini otak sebagai pusat intelektual dan emosional. Sementara Aristoteles, seorang filsuf terkemuka, memiliki pandangan berbeda, menganggap otak sebagai organ pendingin tanpa peran penting dan dalam pemikiran. Memasuki abad pertengahan, Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf muslim, memberikan kontribusi besar dalam memahami anatomi dan fungsi otak. Karya-karyanya menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang otak. Pada abad ke-16, Andreas Vesalius, seorang dokter dari Belgia, menerbitkan buku Anatomi yang Akurat tentang otak manusia, memicu revolusi dalam pemahaman organ ini. Nah, penemuan-penemuan penting terus bermunculan di era modern saat ini, seperti Luigi Galvani, seorang dokter dari Italia, menemukan bahwa otak dapat menghasilkan listrik pada abad ke-17. Pada abad ke-19, menandai penemuan area otak yang bertanggung jawab untuk bahasa oleh Paul Broca, seorang dokter dari Prancis. Kemajuan teknologi di abad ke-20 membuka gerbang baru untuk mempelajari otak. Santiago Ramon y Cajal, seorang ahli syaraf dari Spanyol, mengembangkan metode pewarnaan yang memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari struktur neuron secara detail. Pencitraan otak seperti MRI dan fMRI di abad ke-21 memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati otak manusia secara real time. Penemuan-penemuan ini hanyalah sebagian kecil dari sejarah panjang penelitian otak manusia. Di era modern seperti saat ini, para ilmuwan terus menemukan bagian-bagian otak baru dan bagaimana fungsi-fungsinya. Pada tahun 2014, nucleus endorestiform, bagian baru otak yang hanya dimiliki manusia, berhasil ditemukan. Baru-baru ini di tahun 2024, para ilmuwan berhasil menghidupkan otak babi di luar tubuh selama 5 jam, membuka peluang baru untuk memahami dan mengobati penyakit otak. Perjalanan untuk memahami otak manusia masih panjang, penuh dengan misteri dan pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita akan terus mempelajari lebih banyak tentang organ yang luar biasa ini dan bagaimana ia bekerja, serta membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Otak adalah organ yang sangat penting dan kompleks yang terletak di dalam rongga tengkorak, yaitu kranium. Otak merupakan pusat dari sistem saraf dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi penting, seperti yang pertama, pikiran dan kesadaran. Otak memungkinkan kita untuk berpikir, belajar, mengingat, berimajinasi, dan merasakan emosi. Yang kedua adalah pergerakan. Otak mengontrol semua gerakan tubuh kita, dari gerakan kecil jari hingga gerakan kompleks seperti berjalan dan berlari. Yang ketiga adalah persepsi. Otak memproses informasi dari indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau, sehingga kita dapat memahami dunia di sekitar kita. Fungsi tubuh. Otak mengontrol fungsi-fungsi vital tubuh seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan pengaturan suhu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi otak. Otak memiliki berbagai fungsi yang kompleks, termaksud yang pertama, fungsi kognitif sebagai pemikiran, pembelajaran, memori bahasa, pemecah masalah, dan pengambil keputusan. Yang kedua, fungsi sensorik sebagai penerima dan pemproses informasi dari indera sebagai penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Yang ketiga, fungsi motorik sebagai pengendali gerakan tubuh, termasuk gerakan sadar dan tidak sadar. Yang keempat, fungsi emosional sebagai pengatur emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Dan yang terakhir, fungsi homeostastik sebagai penjaga keseimbangan internal tubuh seperti temperatur, tekanan darah, dan kadar gula darah. Fakta menarik tentang otak. Otak manusia terdiri dari 100 miliar sel saraf.
Otak menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh kita. Otak terus belajar dan berubah sepanjang hidup kita, dan otak adalah organ paling kompleks di alam semesta. Mekanisme umum gangguan otak. Beberapa mekanisme umum yang mendasari berbagai gangguan otak. Yang pertama, kematian sel syaraf atau neuron. Neuron adalah unit dasar otak, dan kerusakan atau kematian neuron dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikannya. Yang kedua, gangguan fungsi sinaptik. Sinapsis adalah titik kontak antar neuron, dan gangguan pada sinapsis dapat mengganggu transmisi sinyal antar neuron. Yang ketiga, peradangan otak. Peradangan kronis di otak dapat merusak neuron dan mengganggu fungsi otak. Yang keempat, penumpukan protein abnormal. Beberapa penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson ditandai dengan penumpukan protein abnormal di otak yang dapat merusak neuron dan mengganggu fungsi otak. Yang kelima, gangguan aliran darah. Stroke terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terputus, yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otak, seperti yang pertama, makan makanan yang sehat. Otak membutuhkan nutrisi yang tepat untuk berfungsi dengan baik. Pastikan untuk makan banyak buah, sayur, dan protein. Kedua, olahraga secara teratur. Olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan kesehatan otak secara keseluruhan. Yang ketiga, tidur yang cukup. Otak membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Orang dewasa membutuhkan sekitar 7-8 jam tidur per malam. Selanjutnya, kelola stres. Stres dapat berdampak negatif pada kesehatan otak. Temukan cara yang sehat untuk mengelola stres seperti meditasi ataupun yoga. Lalu, berhenti merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah di otak dan meningkatkan resiko penyakit stroke. Selanjutnya, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak otak. Selanjutnya, latih otak. Tetap aktif secara mental dengan melakukan teka-teki silang, membaca, atau mempelajari hal-hal baru. Yang terakhir, periksakan kesehatan secara rutin. Konsultasikan dengan dokter secara teratur untuk memantau kesehatan otak Anda. Demikianlah penjelasan tentang lobus-lobus yang ada di otak dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kesalahan pengucapan kata yang kami deskripsikan di video ini, kami ucapkan maaf dan terima kasih.